Cacar, lancar.
Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, di semester 2 gak ketemu Al-Jabar, tapi ketemu Bapak lagi ya. Ini sebentar, suara saya dengarnya kecil-kecil. Kalian dengar suara saya putus-putus nggak? Atau biasa aja? Sedikit tersendat-sendat, Pak. Oke, Putus, Pak. kayaknya Sedikit, Pak. Sedikit putus. Agak putus-putus. putus-putus ya. Sinyalku itu paling Mas Rifki Setiawan. Pak, seorang bidek. Pak. Saya coba agak majuan sedikit. Mas Fajar jaringannya dibenahi. Mas Rifki kok nyuruh ya? Alma maternya dulu. Siap. Jadi, Ganteng. kan, jujur banget ya Mas Rifki. Suuzon. Cek zone. Nggak masuk ya. Sinyalnya lagi parah nih soalnya nih. Nggak dengar ya. Nggak dengar kok nyaut. Nggak dengar ya. Siap-siap, hutan terus. Ini kan aku sudah bedek Pak Ridwan. Ojo se. Yuk, Tunggu sih. untuk Rifki dan Ridwan Prasetyo silahkan cari alasan dulu. Nah, ini Mas Ridwan pedot nih. Rusak. Enak dirasani malah ora aja nih. Oh ya wes, udan. Kan aku sudah terus buat terus bedek. Kui mengidul ora mengalor. Nggih. Info. Info untuk Kulon Progo hujan deras beserta angin. Aku lagi nyoba jurus. Jurus apa jar? Tapak kuda. Tes. Tapi agak gelap nih cahayanya. Masuk Pak. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Testing. 1, 2. Masuk Pak. 21 Jelas, Pak. testing. Lumayan jelas. Dengan suara saya? Aman, Pak. Aman. Jelas, Pak. Gelap-gelapan, Pak. Pak Soleh testing. Testing 1, 2. 21, Pak. 86. Kijang 1 masuk.
Tes. Aku udah lumbing di sini masuk. Oke, sorry. Oke, Salsa, Rizky. Oke, coba kalian ada yang bisa ini bicara salah satu orang. Jackson. Cek 1, Oh. 2, 2, 1. Oke. Cek. Oke, good. Saya bisa dengar. Cek Ini saya agak maju ke tembok sih. Cuman cahayanya jadi jelek. Oke, kalau gitu materi sudah saya set di e-learning, tapi saya set juga di sini. Nah, untuk mata kuliah matematika diskrit ini sepertinya lebih mudah dari yang ini ya, aljabar linear. Nah, untuk malam hari ini sih nggak terlalu banyak, belum banyak kita ini ya. Baru sekedar apa itu matematika diskrit, kontrak kuliah sama intro ke logika sih, seperti itu aja. Oke, saya share kalau sudah bisa lihat PowerPoint saya. Oke. Bisa Pak, bisa. Oke, baik kita mulai. Saat ini yang join ada 26. Oke, good. Oke, matematika diskrit. Submaterinya mata kuliah, matematika diskrit sama logika. Oke, nah untuk mata kuliahnya, capaian pembelajaran kita, apa sih tujuannya, kenapa perlu dipelajarinya. Matematika diskrit ini adalah menumbuhkan jiwa inovasi dalam benalar, kemandirian dalam memecahkan masalah, integrasi nilai dan keadaan akademik, bertanggung jawab terhadap bidang keahliannya secara mandiri, seperti keterampilan umum, mampu menunjukkan kerja baik mandiri maupun kelompok, bermutu dan terukur. Khususnya adalah dapat menerapkan konsep dan objek matematika yang digunakan dalam ilmu komputer, karena pada dasarnya ya matematika diskrit ini lebih cabang ilmu konsep dasarnya pada informatika, seperti itu sih. Mampu mendesain sistem berbasis matematika secara tepat untuk mendukung konsep dasar informatika. Yang pengetahuannya menguasai konsep objek matematika yang digunakan dalam ilmu komputer, lalu mampu melakukan analisis perusahaan diskrit ya, dan mendesain sistem dengan menggunakan metode berbasis matematika diskrit secara tepat untuk mendukung konsep dasar informatika. Nah, mata kuliah sendiri, dalam mata kuliah ini untuk ada evaluasi. Ini presentasinya. Saat ini presentasinya seperti ini. Jadi ada tugas kehadiran UTS UAS, tugasnya 30%, maka dari itu tugas jangan lupa dikumpulkan, disubmit. Kembali lagi saya pernah bilang juga sebelumnya, kalau di perkuliahan saya, kalau tugas adalah bagi saya adalah sebagai penambah nilai gitu. Jadi saya nggak pernah kasih nilai tugas itu kecil gitu, maksudnya selalu bagus gitu. Jadi disubmit aja tugasnya, selama ada tugasnya pasti nilainya baik gitu. Karena UTS puasnya bagus-bagus, tugasnya nggak ada, agak lumayan jeblok juga gitu ya, karena 30% sendiri.
dan kehadiran di sini ada 15%, seperti itu. Ini ada range nilainya, ada 80-90. Target dari kampus adalah kita bagaimana caranya membuat kalian itu nilainya dapat A semua. Cuman kalau kalian sendiri tidak mau berusaha, dalam arti berusahanya seperti mengumpulkan tugasnya, UTS-nya nggak ada, UAS-nya nggak ada, kehadirannya juga kurang, itu agak susah gitu ya. Karena secara apa ya namanya, kalau dihitung-hitung selama kalian kehadiran full paling nggak 80-90% atau 1-2 nggak masuk, terus ada tugasnya dikumpulkan, UTS UAS-nya ada, pastinya paling nggak minimal B sih sebenarnya, atau B plus gitu ya, atau bahkan bisa sampai A. Karena kalau saya nggak, selama ini kemarin ketika mereka dapat UTS UAS-nya jelek, tugasnya saya masukkan nilainya jadi bisa sampai A gitu loh. Seperti itu sih. Jadi jangan lupa tugasnya di submit seperti itu. Lalu untuk soal nilai, satu soal bernilai 2 untuk UTS dan UAS, dan kerjakanlah, maksudnya gimana? Kerjakanlah sesuai dengan apa namanya, dengan cakupannya, dalam arti karena ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan UTS UAS itu jauh dari materi gitu, jadi nggak ada sangkut pautnya sama sekali, seperti itu. Jadi kerjakanlah, maksudnya kayak jadi kalau oke lah kalau dia nggak tahu, cuman terlalu jauh, kayak ibarat ditanya ini apa namanya, buah mangga warnanya apa, harusnya warna kuning gitu, orange, dia jawabnya warnanya ungu, kan itu jauh banget seperti itu ya, nggak ada sangkut pautnya seperti itu. Oke, next. Nah, buku referensi. Nah, buku referensi ini di sini ditunjuk ada Tahyudin sama Fajar S, sebenarnya dari kampus, sama Renadil Munir yang revisi ketiga ya. Cuman saya ganti jadi Renadil Munir yang revisi ketiga yang terbaru, karena saya cari bukunya Tahyudin yang nggak ada, jadi pakai itu, seperti itu. Sama pakai bukunya Bayuning Room sama Usada dengan judul Matematika dan Penerapan dalam Dunia Informatika. Ini bukunya di sebelah kanan, ada yang sampai sebelah kiri. Kalau punya Renadil Munir yang paling banyak dipakai, karena biasa ini dari ITB ya, dari ini apa namanya, dari dosen ITB yang menerbitkan buku ini. Lalu kita masuk ke matematika diskrit. Apa itu matematika diskrit? Oke, sorry sebentar. Kalau lagi aja kita minta break dulu sebentar ya, sampai selesai baru kita lanjut lagi. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, baik, kita lanjut lagi. Apa itu matematika diskrit? Ada juga yang menggunakan istilah struktur diskrit. Nah, masih ingat ini? Masih ingat dengan soal-soal seperti ini? Himpunan hewan, mamalia, kucing, kambing, sapi, kuda. Himpunan 10 bilangan gejala pertama, B, 1, 3, 5, 7, sampai 19 ya. Dan bilangan himpunan 100 bilangan positif pertama 1 sampai 100. Lalu D sama dengan kucing, monyet, kuda. Lalu selanjutnya ada tabel kebenaran. Jadi apa yang dimaksud dengan matematika diskrit? Seperti itu ya. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Diskrit itu apa? Diskrit itu suatu elemen yang tidak bersambungan ya. Seperti tadi ada nama-nama mamalia, ada kucing, ada kuda, itu kan tidak elemennya tidak bersambungan ya. Kalau di sini contohnya misalnya bilangan bulat ya, integer. Lalu lawan katanya apa? Continue atau terus menerus gitu. Contoh contohnya bilangan real. Karena ya komputer bekerja secara diskrit, secara biner gitu ya. 1001 gitu. Informasi yang disimpan dimanipulasi oleh komputer dalam bentuk-bentuk yang tidak berhubungan seperti itu. Dan matematika sendiri merupakan ilmu dasar dari pendidikan informatika atau ilmu komputer. Nah, mata kuliah yang berhubungan dengan matematika itu sendiri ada algoritma, struktur data, basis data, ada automata, teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem komputer, seperti itu. Dan ada yang bilang juga ya matematika diskrit adalah matematikanya orang informatika. Jadi ya lebih, kalau saya lihat lebih mudah sebenarnya pada matematika yang ada gitu ya. Nah, matematikanya kita nggak akan pelajari semua, ada sebagian saja. Yang saat ini kita akan belajar logika, teori himpunan, matriks, relasi, fungsi, induksi matematika, saya agak lupa nih. Ada algoritma juga, teori bilangan bulat, barisan dan deret, aljabar boolean. Ya. Nah, untuk saat ini kita akan belajar logika sampai relasi dan fungsi dulu, sampai sebelum tesnya di situ. Nah, topiknya pada matematika itu apa? Yaitu teori komputer membahas tentang komputer, halnya teori grafis, logika dan algoritma, lalu ada teori membahas kuantifikasi dari informasi, berhubungan erat dengan teori coding untuk mendesain jaringan, jadi lebih ke ini network programming. Ada logika yang membahas tentang keabsahan, kelayakan, kelengkapan dari sebuah pernyataan, ada kombinatorial, mempelajari pengaturan dari objek-objek. Nah, ini adalah contoh persoalan dari matematika diskrit seperti ini. Berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Ini probabilitas ya, kemungkinan, atau bisa dibilang masuk permutasi juga. Kalau sebelumnya kalian belajar yang aljabar linear, ada determinan, nah masuk ke situ juga karena determinan konsepnya adalah sebenarnya mutasi. Berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang punya 1 bit sejumlah ganjil? Bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B? Ini jarak ada di itu juga. Jarak itu ada di rumusnya, ada apa pakai including ya. Membuktikan bahwa perangko senilai n sama dengan 8 rupiah dapat menggunakan hanya perangko 3 rupiah dan 5 rupiah saja. Ada 2 algoritma, manakah lebih baik? Lalu nih, makan murah tidak enak, makan enak tidak murah. Apakah dua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Ini adalah logical statement pernyataan. Jadi seperti itu. Masuk ke logika atau logik. Dari ini intronya aja.
Nah, apa itu logika? Yang kita tahu logika ya merupakan dasar dari sebuah penalaran ya, atau reasoning. Penalaran berdasarkan daripada hubungan antar pernyataan atau statement. Dan ada juga namanya proposisi. Proposisi ini adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi proposisi ini adalah sebuah kalimat atau pernyataan yang dapat bernilai salah atau benar. Jadi harus ada nilainya salah atau benar, tapi tidak bisa abu-abu ya. Tidak ada keduanya gitu. Jadi tidak bisa bernilai benar dan salah, harus salah satu. Itu namanya proposisi dalam logika. Contoh ini. Seperti ini, gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini proposisi? Jadi proposisi disebut juga sebagai statement ya. Statement atau deklaratif. Di sini dideklarasikan bahwa gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, benar. Apakah ini sebuah proposisi? Yes, betul juga. Dan apakah nilai kebenaran dari proposisi ini adalah benar? Nah, gajah lebih besar daripada tikus. Seperti itu. Satu lagi. 520 lebih kecil daripada 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Yes. Dan apakah ini sebuah proposisi? Yes juga. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini salah? Jadi intinya adalah proposisi adalah sebuah pernyataan ataupun kalimat ya, atau deklarasi yang mempunyai nilai salah atau benar. Jadi kita nggak berbicara, oh ini harus benar, ini harus salah, enggak. Tapi intinya dia punya nilai dulu nih, salah dan benarnya, seperti itu. Kalau dia nggak punya nilai salah dan benar ya berarti bukan proposisi, seperti itu. Dan proposisi itu sendiri bentuknya adalah sebuah pernyataan atau deklaratif. Deklaratif itu apa ya? Didefinisikan seperti itu. Kayak misalkan pemuda ini tampan. Nah, itu sama deklaratif. Pemuda ini tampan, seperti itu kan. Lalu contoh. Ini contoh 1.1. Ini adalah contoh untuk sebuah proposisi ya. 6 adalah bilangan genap. Ini contoh proposisi. Soekarno adalah presiden Indonesia yang pertama. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. 12 lebih besar daripada 19. Kemarin hari hujan. Suhu di permukaan air laut adalah 21 derajat Celcius. Pemuda itu tinggi. Kehidupan hanya ada di planet bumi. Nah, kenapa sih bisa disebut? Tadi saya bilang kan proposisi ya. Ini semua adalah kalimat statement atau pernyataan. 1, 2. Ini semua punya nilainya. 1, 6 adalah bilangan genap. Sudah disebutkan bahwa 6 adalah bilangan genap. Benar. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Benar juga. 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah benar. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Adalah salah. Harusnya adalah Bandung. Tapi dia proposisi. Cuma nilainya salah. 12 lebih besar daripada 19. Adalah proposisi tapi bernilai salah, harusnya kembali 19 lebih besar 12. Kemarin hari hujan. Nah, kemarin hari hujan ini kenapa disebut proposisi juga? Karena sebuah pernyataan. Dan sini langsung diberikan statement yang langsung dijelaskan ya, dipastikan bahwa kemarin hari hujan, seperti itu. Makanya dia disebut proposisi. Nah, lalu masuk ke suhu di permukaan air laut ada 21 derajat Celcius. Walaupun sebenarnya permukaan air laut ini belum tentu 12 derajat, mungkin bisa lebih ataupun bisa turun ya di bawah. Tapi di sini sudah dikasih pernyataan bahwa suhu permukaan air laut adalah 21 derajat Celcius, terlepas dari dia bernilai benar atau salah. Seperti itu. Dia harus bernilai salah atau benar, tapi nggak boleh abu-abu. Seperti itu sih. Pemuda itu tinggi, seperti ini kan. Jadi pemuda itu diasumsikan tinggi. Kehidupan hanya ada di planet bumi. Nah,
kehidupan hanya pada bumi, ya memang saat ini ya saya ilmuwan belum menemukan kehidupan di luar selain di planet bumi seperti itu. Contoh 1, 2. Nah, inilah contoh yang bukan proposisi. Jadi contoh pertama, jam berapa kereta api Taksaka tiba di Gambir? Seperti itu. Berikan uangmu sekarang. Ada C, X plus 3 sama dengan 8, dan D, X lebih besar daripada X lebih besar 3. Nah, di sini terlihat ya, kembali lagi tadi dari definisinya, proposisi itu apa? Adalah statement, pernyataan, deklaratif. Jadi kalau namanya kalimat tanya, ya berarti bukan. Karena kalimat tadi tidak memiliki kebenaran. Berikan uangmu atau serahkan uangmu, juga kalimat perintah. Jadi kalimat perintah bukanlah sebuah proposisi seperti itu. Dan X plus 3 sama dengan 8. Kenapa X plus 3 sama dengan 8 bukan proposisi? Karena nilai X-nya belum ditentukan. Jadi kalau misalnya X plus 3 sama dengan 8, dikasih koma, X sama dengan 1. Nah, ini jadi proposisi, seperti itu. Karena variabelnya belum ditentukan nilai spesifikasinya. Nah, kayak X lebih besar daripada 3. Di sini X-nya belum dibilang nih. Kalau misalkan dibilang X ini adalah bilangan real lebih besar daripada 3, nah itu bisa jadi proposisi. Nah, kalau hanya sebatas X lebih besar daripada 3, itu bukan proposisi, seperti itu. Ada yang sampai di sini mau ditanya? Paham semua? Paham, Pak. Oke. Lain halnya dengan kalimat seperti ini. Nah, ini untuk sembarangan bilang sebenarnya kurang lebih sama sudah sampai di atas. Untuk sembarangan bilangan bulat, n lebih besar sama dengan 0, maka 2n adalah bilangan genap. Dan ini adalah proposisi ya. Karena di sini sudah ditentukan n-nya lebih besar daripada 0. Seperti itu. Karena kalimat tersebut merupakan cara menyatakan bilangan genap. Dan ini juga sama. X dan Y, X plus Y sama dengan Y plus X. Untuk setiap X dan Y adalah bilangan real. Di sini juga sama. Disebut kalimat proposisi karena menyatakan jumlah komutatif penyebab pada sistem bilangan real. Di sini sudah dijelaskan X-nya berapa, maka dia disebut proposisi. Nah, tugasnya mudah. Jadi dari setiap kalian buatlah sebuah materi dalam bentuk PowerPoint, nanti diupload di e-learning. Untuk saat ini nggak disuruh presentasi, di-submit aja. Tinggal kalian bisa googling kok mengkomunikasikan proposisi. Di Google tuh banyak, nanti muncul tabel kebenaran, muncul disjungsi eksklusif, muncul hukum pembagian proposisi pun muncul, operasi logika dalam komputer muncul juga, proposisi bersyarat pasti ada juga. Jadi sebenarnya tugas ini mudah. Tinggal kalian masukkan ke PowerPoint, jangan lupa di submit di e-learning, itu aja. Karena sebenarnya ya memang untuk minggu ini kita belum ada materi seperti baru pengertian matematika diksit sama itu aja sih kontra kuliah. Cuman saya pikir kalau terlalu sedikit kayaknya ini ya. Oke, di sini mau ditanya. Untuk deadline pengumpulannya 1 minggu. Deadline iya seperti biasa 1 minggu. Kenapa sih saya buat tugas seperti ini, gitu ya? Posisinya adalah ya memang karena satu buat penambahan nilai kalian, 2 dipastikan kalian akan membaca. Kalau misalnya cuma saya yang baca doang, mungkin ketika di minggu awal, maksudnya di minggu di mana saya kasih materi, kalian belum langsung, kan kalau kalian udah baca di awal udah ketahuan gitu ya, maksudnya yang ngerti di sini, terus nanti saya bisa jelaskan pas waktu mata kuliah berjalan seperti itu. Oke, ada yang lagi mau ditanya?
dikumpulkan aja, dicari, ada kok banyak, tenang, tugasnya enggak sulit. Ada lagi yang mau ditanya? Boleh googling Pak ya? Boleh googling, nggak jadi masalah. Kalau yang boleh, saya kan nggak ya googling itu kan sebenarnya kalau kalian googling pun ada orang yang buat satu materi secara logikal pun udah ada. Cuman yang saya minta dari kalian, apa baca aja, cari, pelajarin materi-materinya. Maksudnya materi ini kan sebenarnya mudah untuk dipahami gitu ya, nggak perlu. Maksudnya ketika saya jelaskan nanti kalian akan lebih paham lagi seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi tinggal di-googling aja banyak. Komunikasi proposisi, tabel kebenaran, distribusi eksklusif, hukum logika, sama operasi logika dalam komputer, sama proposisi bersyarat. Ini masih ada sub lagi sekitar 6 lagi di bawah sebenarnya. 5-6. Jadi untuk materi logika sebenarnya 2 kali pertemuan. Saya buat 3 sama minggu ini. Jadi tinggal dipelajari saja. Ini setengahnya lagi minggu kedua lagi. Seperti itu. Karena untuk satu semester kita mungkin cuma 4 bab, 8 apa 7 bab gitu. Jadi satu materi, satu bab itu 2 kali pertemuan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Sampai sini jelas? Jelas Pak. Oke, baik. Oke, kalau gitu, ada lagi yang mau ditanya? Mau ditanya yang lain di luar materi? Pak, ini untuk materi yang logika ini terusannya dari linear kemarin atau beda ya, Pak? Oh, sebenarnya aljabar linear, lebih tepatnya ada sangkut pautnya iya. Ada sangkut pautnya iya. Jadi kalau kalian nanti ketemulah ada namanya relasi atau fungsi. Sebenarnya mungkin harusnya matematika di situ masa awal kali ya. Baru ketemu aljabar linear semester 2 seperti itu sih. Tapi nggak apa-apa juga. Karena kan mungkin dari kita sebelumnya udah pernah belajar matematika waktu sekolah SMA, SMA gitu ya. Jadi ya tetap masuk nyambung sih. Jadi lebih mungkin kalian akan melihat cara kerjanya seperti ini matematika di script gitu ya. Enggak sepusing kemarin sih, enggak sepusing kayak aljabar linear. Seperti itu. Jadi enggak terlalu mudah lah, insya Allah mudah. Ada lagi mau ditanya? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Tinggal di googling aja. Siap, Pak. Masukkan PowerPoint, di submit, di upload seperti itu. Nanti kita akan lanjutin minggu depan lagi. Bisa tutup perkuliahan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu ada yang banyak tuh Pak di chat untuk pengumpulan. Oh iya. Iya, bentuknya PowerPoint betul. Jadi dibuat PowerPoint aja, disubmit ke di e-learning. Atau seperti itu. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, mari sama-sama. Pak.